Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Satya Prawira dengan NIM 81114182116. Jadi kali ini saya akan menjelaskan presentasi saya dengan judul Relasi Hukum dan Politik atas Kejahatan Terorisme untuk memenuhi dari tugas mata kuliah Hukum dan Politik yang diampu oleh Bapak Dhani Mutada, PhD. Bangsa Indonesia sering menghadapi berbagai rintangan, tantangan, gangguan, dan hambatan secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara, sehingga diperlukan usaha yang memiliki kemampuan yang berupa ketahanan nasional. Terorisme dapat terjadi baik dalam konteks perlawanan dengan kekerasan terhadap negara maupun dalam rangka melayani kepentingan negara. Terorisme merupakan sebuah istilah yang dapat dikatakan baru, terutama di Indonesia. Teror, sebuah kata yang disinggung dengan istilah sistem, regime de terror, yang muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1789 di dalam The Dictionary of the Academic Franchise. Ada 5 logika strategis utama dari isyarat kerja dalam kampanye teroris. Yang pertama, gesekan. Yang kedua, intimidasi. Yang ketiga, provokasi. Yang keempat, sabotase. Dan yang kelima, penawaran yang luar biasa. Setelah diterjang 2 pesawat komersil yang berakibat runtuhnya gedung kembar WTC, World Trade Center, di New York, Amerika Serikat, dan markas besar Departemen Pertahanan AS, gedung Pentagon, yang dihantam pesawat lainnya sehingga mengalami kerusakan berat, mendorong kewaspadaan masyarakat internasional dalam menyikapi bahaya terorisme. Lebih khususnya di Indonesia, setelah terjadi beberapa peristiwa pengeboman di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 dan kasus pengeboman lainnya, membuat isu terorisme menjadi isu global yang harus disikapi oleh semua pihak. Landasan pemberantasan terorisme dalam skala internasional diatur dalam Convention for the Prevention and Suppression of Terrorism tahun 1937, International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing tahun 1988, dan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism tahun 1999. Dalam skala nasional, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Penanggulangan terorisme dilakukan dengan 3 cara, yaitu preventif, preemptif, dan represif. Secara preventif, beberapa langkah preventif yang digunakan pemerintah dalam penanggulangan terorisme diantaranya peningkatan pengamanan atas sistem transportasi, peningkatan pengawasan dan pengamanan atas senjata api, peningkatan pengamanan atas sistem komunikasi, dan sebagainya. Kemudian secara preemptif, upaya preemptif dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya pencerahan agama dari tokoh yang berkredibilitas tinggi dan berkarisma untuk mengeliminir keekstremisme dan radikalisasi pemahaman agama oleh kelompok fundamentalis keras, menyesuaikan kebijakan politik pemerintahan agar dapat terjadinya rekonsiliasi dengan teroris, dan yang lainnya. Dan cara yang terakhir yaitu represif. Langkah represif dilaksanakan dengan cara dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 serta penyerbuan ke markas pelaku terorisme yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini yaitu Brimob dan Densus 88 sebagai pelaksana utama dalam memberantas terorisme dengan dibantu dari unsur TNI. Demikian presentasi yang telah saya paparkan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.